every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel, guys. Oke guys, kita ngetarot lagi ya. Tarot mulu, belum kelar soalnya readingan untuk bulan ini. Oke, kemarin terakhir kita nge-reading Cancer, sudah saya upload. Sekarang kita mau nge-reading Leo. Ya, siap-siap ya orang Leo ya. Saya mau bacain untuk tarotnya. Oke, saya grounding energi kartunya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign about Leo people on March 2021. Oke. Ini disclaimer dulu deh. Gue ngocok dulu. Oke, salah, sorry. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, please give me a sign about Leo people on March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, please give me a sign about Leo people on March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide. Terlalu banyak. Yang satu yang gue ambil ya, tapi ini saya ambil. Oke. Dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit guide, what light God, please give me a sign about Leo people on March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, please give me a sign about Leo people on March 2021. Kayaknya terlalu banyak ini yang terkelungkup, saya nggak ambil. Oke, ini tidur. Oke, satu lagi ya. Dear God, angels, universe, divine, divine power, archangel, spirit guide, white light God, please give me a sign about what happened with Leo people on March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, banyak banget. Oke, nggak apa ini, gua nggak ambil. Oke, Leo. Wait. As always, Leo, as always. Okay, hold up. Bentar ya, gue mau riset, mau manage, bukan memanage apa sih? Bukan mau baikkan ya, bahasa Indonesianya. Mau arranging dulu, arrange kartunya berdasarkan storyline yang ada. Hold on. I guess no, it's right to be here. Karena gue tipikalnya orangnya arranging kartu dari permasalahan sampai ke conclusionnya itu gimana. Oke, Leo, get ready for the reading. Disclaimer dulu ya, ini adalah general reading, jadi aku menarik energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ini bisa resonate, bisa juga nggak resonate buat kamu. Apabila ini nggak resonate, berarti readingan ini bukan buat kamu. So take out what resonates for you ya. Dan satu lagi, ini hanya pembacaan kartu, tidak disarankan
untuk untuk dijadikan parameter pengambilan keputusan. Tidak. Apabila pengambilan keputusan atau memang ada masalah, akan lebih bijak apabila masalah dan pengambilan keputusan itu bisa komunikasikan dengan Tuhan Yang Maha Esa atau ke Allah Subhanahu Wa Taala ya, bagi yang Muslim. Karena biar bagaimanapun kita hanya bisa meminta petunjuk hanya kepada Allah, bukan kepada kartu. Ini kartu hanya sebagai gambaran umum saja sementara. Udah gambaran umum sementara lagi sifatnya, jadi nggak permanently ya. Karena ini kan gue narik energi, dan energi itu bisa berubah gitu kapanpun, karena energi itu sifatnya flowing kan, nggak bisa stay gitu kan. Oke, Leo, di sini aku lihat kamu tuh ada 2 pilihan ya. Terus sama kayak readingan Cancer apa Gemini ya, kayak Cancer deh. Kamu ada 2 pilihan ya, karena dia ada kayak tower gitu, bangunannya yang putih-putih nih, 2. Ada 2 anjing juga di sini. Ini kenapa, Leo? Kamu berada di antara 2 pilihan apa? Ya ini bisa apapun ya, karena kan sifatnya general pembacaannya, jadi bisa apapun, berada di 2 pilihan apapun. Entah itu memang permasalahan pribadi, permasalahan cinta, bisnis, kerjaan, ataupun keuangan. Tapi yang gue lihat di sini, di orang-orang Leo ini sekarang ini kayaknya lagi bingung, lagi bimbang, karena mereka berada di posisi di mana mereka ada di tengah-tengah gitu, di antara 2 pilihan atau mungkin lebih dari 2 pilihan. Bisa juga lebih dari 2 pilihan, nggak harus 2 pilihan aja. Dan itu membuat mereka tuh bingung gitu, pilihan yang mana yang sekiranya bakal diambil. Saran saya, sebelum kalian memutuskan sesuatu, please dipikir baik-baik dulu, ditimbang-timbang dulu baik buruknya. Nanti kalau memang sudah matang, ya bisa kalian decide something gitu loh untuk diri kalian. Tapi kalau memang kalian juga masih bingung nih, udah nimbang-nimbang, udah mikir-mikir tapi masih mentok aja, masih bingung, apa sih yang harus gue lakukan, gue harus ngambil tindakan apa sih. Nah kalau masih bingung kayak gitu, saran aku coba komunikasikan masalah kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa atau pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang Muslim. Lewat doa ya pastinya, komunikasikannya ya gitu loh. Tanya sama Tuhan, yang mana nih yang Tuhan yang mana nih yang baik buat saya gitu, buat hamba, antara si A atau si B, antara masalah 1 atau masalah 2 gitu. Insya Allah sih kalau kita mengkomunikasikan permasalahan kita dengan Tuhan, terutama mengenai pilihan ya, Tuhan akan memberikan jawaban yang memang terbaik buat kita. Apapun jawaban Tuhan, itu pastinya akan terbaik buat kita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Oke, Leo. Oke, kartu kedua ada ini kan ada kartu pertama The Moon ya. Kartu kedua ada kartu Three of Wands. Kalian tetap bertahan ya dengan situasi ini ya. Walaupun kalian bingung, kalian tetap bertahan dengan situasi yang membingungkan ini. Kalian tidak mencoba untuk move on. Mungkin kalian menunggu waktu yang tepat untuk move on gitu. Jadi memang kalian tidak secepatnya move on gitu. Kalian nggak cepet-cepet ngambil keputusan, kalian nunggu waktu yang tepat nih, kapan bisa ngambil keputusan yang tepat gitu loh. And well, it's a good thing actually. Memang kalau kita lagi dalam kebingungan, jangan langsung impulsif dalam bertindak, jangan. Lebih baik kita diem dulu, tenangin dulu diri kita, pikirin masak-masak matang-matang, pakai kepala dingin ya, jangan pakai kepala panas. Jangan mikirinnya tuh jangan pakai kondisi galau, karena kalau kalian dalam kondisi galau, kalian nggak akan bisa memutuskan sesuatu dengan baik dan benar gitu. Yang ada malah ntar salah milih lagi, salah ngambil keputusan. Jadi mau lebih bijak memang kalian diam dulu, dipikir-pikir dulu, kontemplasi dulu, introspeksi dulu, baik buruknya gimana. Pasti apapun pilihannya pasti akan ada konsekuensi yang menyertai gitu loh. Jadi intinya kalau kamu pilih A ya pasti konsekuensinya ini, kamu pilih B pasti konsekuensinya itu gitu kan. Jadi dipikirkan lebih baik, dipikirkan matang-matang dulu, masak-masak dulu, yang mana yang kalian mau ambil, langkah apa yang harus kalian ambil. Jadi nggak bisa sembarangan
ngambil keputusan sebelum dipikir-pikir dan ditimbang-timbang dulu. Oke Leo, ini untuk kartu ketiganya ada kartu Four of Pentacles. Di sini Three of Wands ya. Orang ini kan kelihatan memang dia pegang ada 3 tongkat dan dia pegang salah satu tongkat itu untuk bertahan, untuk mempertahankan posisinya dia di dalam situasi yang tidak mengenakan ini gitu kan. Dan di sini apabila memang apapun ya situasinya, mau masalah cinta, mau masalah keuangan, kerjaan, bisnis ataupun apapun, kalian tuh proses ya dengan yang aku lihat di kartu ini Four of Coins, Four of Pentacles ini, kalian tuh proses dengan apa yang menjadi masalah kalian gitu. Misalnya masalah percintaan, kalian tuh udah tahu ini ada dua pilihan nih, dan kemungkinan yang namanya 2 pilihan pasti ada yang baik ada yang buruk kan buat kita. Karena kalian tuh bukannya berusaha untuk move on, bukannya berusaha untuk menenangkan diri, tapi kalian tuh kayak yang aku lihat di kartu ini tuh kayak kekeh gitu loh, mempertahankan situasi ini. Nggak bisa berjalan, situasi ini nggak bisa berjalan kalau memang istilah kasih gini loh, ini kan sudah jelas ya kalian stuck di antara 2 pilihan. Ya udah, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu overthinking. Maksudnya bukan jangan terlalu banyak mikir, boleh mikir tapi jangan overthinking, dan move on aja dari masalah itu gitu loh. Lepas aja masalah itu ke Tuhan. Kalau memang kalian bingung mau mutusin yang mana, kalian bingung mau ngambil tindakan apa gitu loh, lebih baik udah serahin aja ke Tuhan, ke semesta. Biar Tuhan dan semesta yang membantu kalian untuk mencarikan atau menemukan solusi yang terbaik. Jadi memang jangan proses sama masalah ini. Jangan udah tahu ini masalah bikin pusing kepala, ya udah dilepas aja, di let go gitu loh. Kalian healing diri kalian move on gitu loh. Karena hidup tuh istilah gini ya, hidup tuh tidak tergantung dari masalah ini aja gitu loh. Kalian nggak mau kan hidup kalian menjadi stuck untuk selamanya cuma gara-gara masalah ini, dan akhirnya urusan hidup yang lain keteter gitu kan. Jangan sampai itu terjadi gitu kan. Jangan sampai yang lain keteter cuma gara-gara kalian kepikiran masalah ini. Iya, kalau memang masalahnya mentok dan kalian merasa stuck banget nih, ya udah dilepas aja masalahnya ke Tuhan. Jadi nggak usah proses dengan masalah itu sendiri. Nggak usah memaksakan diri kalian untuk bertahan di situasi yang nggak enak gitu loh. Karena yang gue lihat ini kan kartu Four of Coins ini kan orang yang dia punya koin, dia pegang koin. Kok saking dia proses sama koin ini, dia taruh itu koin di kepala, dia taruh itu koin di kedua kakinya masing-masing, dan satu koin dia genggam, dia kekepin di dadanya dia peluk erat-erat, seolah dia tuh kayak nggak mau kehilangan koin-koinnya dia gitu loh. Jelas sekali kan, ini adalah situasi di mana seseorang berusaha mempertahankan posisinya di dalam situasi yang jelas-jelas nggak jelas atau nggak enak ujungnya gitu kan. Nah kalau aku jadi kalian, aku lebih baik ya udahlah gue serahin aja masalahnya ke Tuhan. Baiknya gimana dikomunikasikan aja ke Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, biar Tuhan memilihkan yang mana nih yang terbaik buat kita, yang A atau yang B, nomor 1 atau nomor 2 gitu loh guys. Oke guys. Oke, untuk kartu keempat ada the devil. See, ini adalah sesuatu hal yang toxic ya. If we talking about the devil, udah pasti kan itu related with black, kemungkinan juga related with black magic. Yang jelas ini sifatnya toxic karena ada toxicity, ada racun di sini nih, ada sesuatu yang beracun di sini. Aku nggak tahu yang beracun apa, tapi hal ini jelas adalah suatu hal yang tidak baik, yang sifatnya negatif. Ya apabila ini berhubungan dengan cinta, mungkin orang itu, jadi kan kalian sepertinya ada 2 pilihan kan, ada di pilihan A atau B. Nah salah satu dari pilihan ini, salah satu dari kedua pilihan ini, orangnya itu toxic gitu loh. Entah orang itu pernah cheating dari kalian di belakang kalian, atau orang itu sebenarnya nggak cinta sama kalian secara tulus, orang itu hanya ingin memanfaatkan kalian atau apalah itu kalau berhubungan sama cinta ya. Tapi kalau berhubungan sama keuangan, bisnis, mungkin kalian pernah
ditikung sama partner bisnis kalian atau ditikung sama orang terdekat kalian sehingga kalian mengalami kerugian. Kayaknya selain itu sifatnya toksik. Atau kalau memang dalam masalah karir dan pekerjaan, mungkin di kantor kalian ada kolega kalian atau mungkin coworker kalian, teman sekerja yang mungkin nusuk kalian dari belakang atau mungkin ngaduin kalian enggak ke manajer kalian atau apalah gitu loh. Intinya orang itu sangat toksik, dan toxicity ini itu benar-benar ngebonding banget tuh, ngikat kalian banget. Karena di sini lihat ya, the devil ini adalah pengendalinya, sementara dua orang ini tangannya di change atau tangannya di rantai sama si the devil, dan yang pegang rantainya itu, yang mengendalikan rantai itu adalah si the devil ini sendiri. Jadi jelas ya di sini ada sangat toksik ya hubungannya atau permasalahannya. Jadi kalau saran gue, ya udah komunikasikan ke Tuhan yang mana yang baik, apa yang harus kalian perbuat, tindakan bijak apa yang harus kalian perbuat. Ya sudah, setelah itu move on gitu loh. Jangan bertahan di situasi yang toksik, jelas-jelasnya toksik ya. Jangan bertahan gitu, jangan bandel gitu loh. Gak tau toksik, masih aja bertahan. Kalau gue sih jadi kamu sih, kalau aku jadi kalian sih males ya bertahan di situasi yang toksik. Oke. Leo, untuk kata terakhir ada 10 of cups. Di sini benar-benar jelas banget kebahagiaan, kartu keluarga bahagia. Iya, setelah kalian terjebak di situasi yang toksik ini, yang the devil ini, kalian juga sempat bingung berada di antara dua pilihan atau mungkin lebih dari dua pilihan. Ini kan setelah kalian mencoba untuk bertahan ya dengan situasi yang buruk itu, kalian berusaha untuk mencoba bertahan dan kalian tidak berusaha untuk let go gitu aja. Setelah mungkin kalian komunikasikan dengan Tuhan baiknya gimana, tindakan apa yang harus kalian lakukan, dan yes, endingnya Tuhan akan memberikan reward atas kesabaran kalian. Tuhan akan memberikan reward berupa kebahagiaan. Kebahagiaan ini ya bisa happy home life atau happy family, atau kalian akhirnya bisa ketemu jodoh kalian dan menikah dan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah warahmah, ya begitulah, kenapa gue lupa, kenapa gue jadi speechless gini sih. Samawa mawadah warohmah, nah itu dia. Oke, bisa jadi kalau itu memang berhubungan sama percintaan, endingnya rewardnya dari Tuhan tuh kalian akan mendapatkan orang yang memang mencintai kalian, jodoh kalian lah istilahnya. Tapi kalau memang ini berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis, mungkin kalian, kalau ini berhubungan dengan pekerjaan, mungkin kalian akan dapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada ini. Atau mungkin bisa aja kalian ternyata naik jabatan, bisa jadi gitu kan. Atau tiba-tiba kalian di hijack atau dibajak oleh perusahaan lain dan digaji lebih besar oleh perusahaan lain, karena memang perusahaan itu melihat kualitas kalian gitu loh sebagai tenaga spesialis istilahnya. Nah, atau bisa juga kalau ini berhubungan dengan bisnis atau uang, bisa jadi orang yang cheating sama kalian, yang nikung kalian dari belakang, ya nanti dia akan kena karmanya dan kalian akan dapat kebahagiaan dan kesuksesan untuk bisnis kalian. Jadi bisnis kalian langsung naik gitu kan, siapa tahu gitu kan. Yang penting ya itu memang harus paling bener sih kalau ada masalah, memang ya kita berdoa aja sama Tuhan gitu loh. Kita serahkan masalah kita sama Tuhan dan semesta, biarkan Tuhan dan semesta yang bekerja gitu loh. Jadi jangan kita pusing-pusing mikir masalah kita. Oke. Bottom of the deck ada 9 of coins atau 9 of pentacles. Jelas banget di sini terlihat perempuan yang bahagia. Nah, jelas perempuan ini tajir karena perempuan ini pakai baju lux, lihat bajunya itu sangat lux banget, sangat mewah. Dan perempuan ini ada di tengah kebunnya ini ada di sekitar nih perempuan ada pohon-pohon, dan salah satunya adalah pohon duit. Jelas banget ini melambangkan orang yang memang sukses, kaya, dan bahagia. Ini adalah reward kalian dari Tuhan. Kalau kalian memang bisa sabar menghadapi ini semua masalah toksik ini, kalian bisa sabar menghadapi masalah toksik ini, nanti endingnya akan dikasih reward berupa kesuksesan dan kebahagiaan yang kalian inginkan, Leo, gitu loh. Jadi nggak usah pusing-pusing. Leo itu setahu gue tipikal orang yang suka overthinking juga ya. Maksudnya kalau ada masalah
udah tahu nih ada masalah nih ya, bukannya cepet-cepet move out gitu ya, bukan cepet-cepet move on, masih aja berkutat di masalah itu. Kalau gue pribadi sih udah tahu ini masalah, orang ini membawa masalah, ya sudah, gue cabut dari hidup orang itu. Ngapain gitu bertahan sama orang yang toksik, ya kan? Oke, Leo, saatnya ini ya, apa, romance angel. Bicara cinta-cintaan. Oke, gue nurunin dulu energinya. Dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit guide. Like God, please give me a sign about what happened with Leo people during March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit guide, white light God. Guardian angel, please give me a sign about what happened with Leo people during March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power. Divine power, archangel, spirit guide, white light God. Guardian angel, please give me a sign about what happened with Leo people during March 2021. Dear God, angels, I told ya. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, please give me a sign about what happened with Leo people during March 2020. Okay. Sorry people. I told you. I could see there is something happen with you, Leo. With you guys, Leo. Okay. Sini ada kartu codependency. Ini addiction are affecting your romantic life. See? Addiction, there are some kind addiction in here. Gue nggak tahu di sini yang mana yang addict, entah pasangan kalian atau kalian sendiri Leo yang memang addict. Tapi memang ada sebuah addiction di sini, adiksi atau ketergantungan. Ketergantungan ini, bentar, hold on, di sini deh. Ketergantungan ini bisa aja misalnya gini. Pasangan kalian terlalu bucin sama kalian, atau kebalikannya, kalian terlalu bucin oleh pasangan kalian. Jadi ambil yang mana yang resonate ya sama situasi kalian ya, karena kan beda orang beda situasi. Oke. Kalau yang namanya bucin kan berarti benar-benar ketergantungan kan sama orang ini gitu, sama pasangan kita gitu kan. Entah kitanya ketergantungan, kitanya bucin, atau pasangan kita yang bucin sama kita. Dan kalau bucin itu sih menurut gue salah banget gitu, negatif banget kalau bucin. Cinta sih cinta, tapi kalau terlalu cinta atau jadi budak cinta sih itu nggak bener juga sih. Karena kenapa? Orang yang biasanya bucin itu biasanya suka nggak pakai akal logika mereka tuh entah kenapa mendadak menjadi hilang. Padahal mereka termasuk orang yang pintar sebenarnya, termasuk orang yang logik banget, tapi entah kenapa kalau bicara cinta dan akhirnya menjadi bucin ujungnya itu, nah akal sehatnya mereka tuh mendadak menjadi hilang. Nah itulah di situ. Coba kalau memang kalian yang bucin, kalian yang codependency gitu, kalian yang addict sama pasangan kalian, coba ya sikap bucinnya kalian tolong dikurangi lah. Kalau bisa ya ditiadakan, tapi kalau emang nggak bisa ditiadakan, minimal dikurangi, karena menjadi terlalu bucin juga nggak bagus gitu loh. Karena kalian sangat tergantung sama pasangan kalian. Kalau pasangan kalian orang yang baik, kalau pasangan kalian tipikal orang yang toksik dan kalian bucin sama mereka gitu, jelas-jelas mereka toksik. Tapi kalian bucin ya gimana? Yang ada bukannya kalian bahagia, malah kalian menambah atau mencari masalah baru dalam hidup kalian. Jadi sekarang gini loh Leo, mikirnya tuh make it simple aja. Hidup tuh udah susah, udah banyak masalah kan di kehidupan kita. Jangan
masalah yang ada jangan ditambah-tambah dengan masalah baru yang nggak penting, dengan cara kita bucin sama pasangan kita yang jelas-jelas toksik. Udah tahu toksik, tinggalin, and then yes, they are. Ini terjadi separation, time apart from your partner is on the horizon. See, ujungnya apa? Putuskan. Udah gue bilang juga apa? Karena pasangan kalian toxic nih, the devil nih, toxic nih, dan ada codependency. Toxic kan? Ya udah tinggal, and then ya good job Leo. You did a very good job. Akhirnya kalian bisa lepas dari pasangan kalian yang toxic itu. Kalian move on, kalian healing. Ya. Dan satu lagi, saat kalian merasa kesel sama pasangan, jangan pernah membenci mereka, maafkan mereka. Masalah oh jangan, apa, pasangan gue udah begini, gue tuh benci sama dia gitu. Jangan kayak gitu. Maafin mereka, healing dan move on gitu loh. Udah selesai. Masalah nanti dia gimananya, biarkan Tuhan yang membalas dia. Biarkan Tuhan yang biarkan Tuhan yang membalas mereka, dan biarkan Tuhan yang iniin mereka gitu, memberikan mereka ganjaran. Jadi udah nggak usah dendam, nanggung nih, lagi azan tapi lagi nanggung. Oke, lanjut aja, tinggal 2 kartu kok. Oke, di sini ada kartu true love, ya. This is the romance of a lifetime. Ya, see, I told you, this is true love. Ini adalah reward buat kalian dari Tuhan dan semesta apabila kalian bisa melepaskan diri dari energi toxic ini, dari energi the devil ini. Kalian nanti sebagai rewardnya, kalian sebagai ribet slip. Sebagai rewardnya, kalian akan menemukan jodoh kalian, true love-nya kalian. Oke? Jadi nggak usah takut. Lepas satu, hilang satu, tumbuh 1000 cuy. Dan yang tumbuh 1000 itu salah satunya adalah jodohnya kalian, ya kan? Jadi ya kenapa juga harus bertahan sama orang yang nggak jelas sih gitu kan? Kenapa sih bertahan sama orang yang toxic? Oke, di sini ada kartu terakhir, bottom of the deck-nya, as overall energy, ada kartu pay attention to red flag. The sign are cautioning you, see? The sign are cautioning you. Jelas banget kan, di sini ada kartu the devil, di sini ada kartu red flag. Pay attention to red flag. Ya, jelas banget ini menjelaskan bahwa karena ini berhubungan dengan romance angel oracle card ini kan adalah kartu tentang percintaan. Jadi ini jelas ya untuk percintaan aja. Kalau kartu yang di atas nih yang ada the devil, ada the moon, ini adalah kartu untuk yang general things ya gitu. Bisa cinta, bisa keuangan, bisa bisnis gitu loh, apapun. Kalau yang di atasnya apapun, tapi kalau yang kartu yang pink ini lebih khusus untuk cinta. Dan ya, di sini jelas ya ada pay attention to red flag. Jelas banget di sini pasangan kalian memang toxic gitu loh. Jadi ya udahlah, kalau orang yang toxic dilepas saja, ngapain sih masih dipertahankan? Capek sendiri tahu mempertahankan orang yang toxic, kayaknya berantem terus, nggak ada kelarnya. Okay, Leo, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. I'll see you, Leo, in the next video, next reading. It means next month ya, Leo ya. Dadah.